Yuk kita bahas ini ya, soalnya aku udah gregetan kenapa masalah sesimpel ini lama banget kelarnya. Halo Mas Elia, saya nggak ada masalah dengan Anda melakukan perdebatan agama, membahas kekristenan dan keislaman menurut sudut pandang Anda, karena memang itu hak Anda. Menurut Anda, Islam salah, menurut orang Islam, Kristen salah, itu normal dan masih dalam ranah perdebatan. Yang nggak normal itu kalau kita udah masuk ke ranah kebijakan, meminta atau membuat surat terbuka kepada Kementerian Agama untuk merevisi penafsiran Al-Quran yang menggunakan Injil. Pertama, kita Muslim meyakini bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Tapi kami juga meyakini sebagian itu sudah diubah. Jadi kami masih boleh mengutip kitab-kitab tersebut selama tidak bertentangan dengan akidah atau keyakinan kami. Jadi salah kalau Anda bilang, kan menurut kalian kitab-kitab terdahulu itu udah dipalsukan, kenapa kalian masih pakai? Bukan gitu, bukan palsu menurut kita Mas, tapi awalnya benar terus ada yang diubah gitu. Poin kedua, Anda bilang tapi itu kan Injil kami, harusnya jangan digunakan dalam penafsiran kalian dong. Mas, kalau gitu apa bedanya dengan umat Kristen yang menggunakan Perjanjian Lama yang notabene sebenarnya adalah kitab yang diturunkan kepada Yahudi atau Bani Israel untuk membenarkan Injil kalian? Orang Yahudi kan tidak mengakui Yesus. Terus kalian menggunakan kitab mereka untuk membenarkan Yesus. Harusnya mereka juga bisa protes dong. Bisa dibawa juga ke ranah hukum atau ke ranah kebijakan. Tapi Anda bilang, enggak semua Yahudi itu menolak Yesus. Ada juga kok sebagian yang mengakui Yesus. Ya sebagian kecil kan, sebagian besar tetap tidak mengakui kan. Jadi jangan dialihkan dari topik utamanya. Tapi keyakinan Kristen tuh banyak banget kesamaannya dengan keyakinan Yahudi. Beda sama Islam yang beda sendiri. Dari segi A, B, C, D. Nanti Anda jelasin panjang lebar perbedaan antara Kristen dan Yahudi yang menurut Anda itu jauh lebih sama, jauh lebih similar dibandingkan dengan Islam yang menurut Anda beda sendiri. Mau sesama apapun agama Kristen dan agama Yahudi, agama Kristen tuh tidak diakui oleh mayoritas orang Yahudi. Dan segala penolakan ini, Yahudi yang menolak Kristen, Kristen yang menolak Islam, itu normal-normal aja kalau masih dalam ranah perdebatan, gak ada masalah. Mau debat panjang lebar argumen A sampai Z silahkan. Tapi ngapain sampai buat surat terbuka ke Kementerian Agama, karena ini masuknya ranah kebijakan. Jangan standar ganda, Anda menyalahkan umat Islam yang mengutip Injil, tapi Anda nggak menyalahkan diri Anda sendiri yang mengutip kitabnya orang Yahudi, yang tidak mengakui agama Kristen. Poin ketiga, Anda bilang gimana perasaan kita Muslim kalau dalam penafsiran Injil misalnya, itu kalian menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Trinitas. Saya pribadi nggak ada masalah ayat Al-Quran mau kalian gunakan untuk apa dalam naskah akademik kalian, karena itu keyakinan kalian. Tapi kalau Anda mau menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Trinitas, itu menurut saya agak lucu. Kenapa? Kalau kami nih Muslim masih bisa menggunakan Taurat dan Injil karena menurut kami memang asalnya dari Allah, cuma emang ada yang diubah. Lah kalau kalian kan kalian nganggap nabi kami nabi palsu, berarti semua yang dikatakan termasuk Al-Quran yang diturunkan kepada nabi kami itu semuanya salah dong. Terus gimana caranya Al-Quran yang menurut kalian salah bisa membenarkan Trinitas? Gak masuk akal kan? Lain halnya dengan kalau kalian mau membahas ayat Al-Quran tentang keyahudian dan kekristenan. Kalian mau ngambil salah satu ayat Al-Quran tersebut, terus kalian bahas di naskah akademik kalian, kalian cari kesalahannya, menurut kalian yang benar ini segala macam dalam naskah-naskah kalian, silahkan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah, datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang yang benar. Jadi Al-Quran itu justru mendorong orang-orang non-muslim untuk membawa bukti-bukti kalian untuk membantah ayat-ayat Al-Quran, silahkan. Selama dalam ranah akademik kalian bisa lakukan itu dan tidak boleh ada penghinaan. Jadi Mas Elia silahkan lanjutkan aja argumen-argumen Anda tentang kekristenan dan keislaman menurut keyakinan Anda, tapi jangan bawa-bawa ke ranah kebijakan.